Pernah nggak sih kamu main game Snake di HP Nokia sampai baterainya habis? Terus setelah dicas, langsung main lagi. Aneh kan? Game cuman ular makan titik, grafiknya hitam putih, suaranya bip-bip doang. Tapi kok bisa bikin kita betah berjam-jam? Bahkan sekarang, di zaman game super realistis dengan grafis 3D canggih, banyak orang tetap kangen dan ingin main lagi game jadul itu. Nah, di video kali ini, kita bakal bongkar rahasia kenapa game jadul di HP Nokia punya daya tarik yang nggak lekang oleh waktu. Dan percayalah, jawabannya lebih dalam dari sekadar nostalgia. Jadi, kalau kamu pernah atau masih main game di HP Nokia, siap-siap senyum-senyum sendiri sambil nonton. Kita akan kupas satu persatu alasannya, plus cerita-cerita unik yang mungkin bikin kamu berkata, iya ya, kok bisa segitu serunya? HP Nokia di era awal 2000-an bukan cuma alat komunikasi, tapi juga hiburan utama di genggaman. Belum ada TikTok, belum ada Mobile Legends, apalagi Netflix. Jadi, game bawaan HP seperti Snake, Space Impact, dan Bounce jadi penyelamat kebosanan. Uniknya, walaupun sangat sederhana, game ini seperti punya daya sihir yang bikin kita lupa waktu. Bahkan, banyak orang yang sudah punya smartphone modern tetap mencari versi remake-nya hanya untuk mengulang sensasi masa lalu. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat game sesederhana itu bisa begitu adiktif? Apakah karena grafisnya, gameplaynya, atau justru karena faktor emosional dan sosial yang terbentuk di era itu? Di video ini kita akan membongkar semuanya dari berbagai sudut pandang, psikologi pemain, desain game, hingga kenangan masa kecil yang nggak tergantikan. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir, karena jawabannya bukan sekadar karena zaman dulu belum ada game lain. Salah satu alasan utama game Nokia begitu seru adalah gameplaynya yang sederhana tapi menantang. Ambil contoh Snake. Kamu cuma menggerakkan ular untuk memakan titik-titik kecil, tapi setiap kali makan, ular bertambah panjang, dan ruang gerak makin sempit. Kesederhanaan ini justru membuat otak kita fokus dan termotivasi untuk mengalahkan rekor sendiri. Kita nggak perlu belajar tutorial panjang atau menyesuaikan settingan rumit, cukup mulai main dan langsung mengerti. Tantangan utama datang dari koordinasi tangan dan mata, plus insting cepat untuk menghindari benturan. Efeknya, setiap kemenangan terasa memuaskan, dan setiap kegagalan bikin kita pengen coba lagi. Ini yang bikin kita bisa menghabiskan waktu lama hanya untuk mengejar skor tinggi. Dan di zaman itu, nggak ada fitur save atau checkpoint. Jadi kalau kalah, ya mulai dari awal. Justru disitulah letak serunya, karena kita merasa setiap usaha itu berarti dan layak diperjuangkan. Nggak bisa dipungkiri, nostalgia punya peran besar. Game Nokia mengingatkan kita pada masa-masa yang lebih sederhana. Mungkin saat itu kita masih sekolah, masih sering nongkrong bareng teman, atau menunggu giliran main karena cuma ada satu HP di rumah. Momen-momen ini tertanam kuat di memori, sehingga setiap kali kita melihat atau memainkan game itu lagi, rasa hangat itu muncul. Bahkan, psikolog menyebut efek ini sebagai emotional recall, kenangan masa lalu yang memicu emosi positif saat kita mengulanginya. Jadi, bukan hanya gameplaynya yang bikin seru, tapi juga perasaan yang menyertainya. Main Snake bukan sekadar main game, tapi seperti membuka pintu ke masa lalu, lengkap dengan semua tawa, keseruan, dan bahkan sedikit drama rebutan HP dengan saudara. Itulah kenapa walaupun sudah ada game modern yang jauh lebih keren, hati kita tetap tertarik untuk kembali ke game jadul ini. Salah satu senjata rahasia, HP Nokia adalah baterainya yang super awet. Kita bisa main game berjam-jam tanpa khawatir baterai habis. Bahkan, HP bisa bertahan berhari-hari dengan sekali charge, hal yang mustahil ditemukan di smartphone zaman sekarang. Ditambah lagi, game Nokia bisa dimainkan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu internet, tanpa iklan, dan tanpa notifikasi gangguan. Lagi nunggu jemputan? Main Snake. Lagi istirahat sekolah? Main Space Impact. Lagi mati lampu? Tenang, HP Nokia tetap nyala dan game tetap bisa dimainkan. Fleksibilitas inilah yang bikin game Nokia jadi teman setia di berbagai situasi. Bahkan ada cerita unik. Banyak orang memainkan game ini diam-diam di kelas atau saat rapat karena bentuk HP-nya yang kecil dan nggak mencolok. Jadi, selain menyenangkan, game ini juga stealth-friendly alias aman dimainkan di situasi yang nggak memungkinkan main game besar. Di era sebelum leaderboard online, kompetisi skor tinggi berlangsung secara lokal, alias antara kita dan teman-teman dekat. Biasanya, kita akan saling pamer skor tertinggi. Entah di sekolah, rumah, atau tongkrongan. Persaingan ini sederhana tapi efektif untuk membuat kita terus bermain.
Bayangkan, kalau teman kita bilang, skorku udah 500, coba kalahin deh. Otomatis, kita jadi penasaran dan mencoba mengalahkan rekor itu. Momen-momen ini sering berujung pada tawa, teriakan, dan kadang sedikit drama kocak. Kompetisi yang sehat ini menciptakan interaksi sosial yang hangat dan membuat game terasa lebih hidup. Bahkan, ada yang sampai mencatat skor di buku atau papan tulis kecil, seolah-olah itu turnamen resmi. Tanpa disadari, inilah salah satu faktor kenapa game jadul di HP Nokia nggak pernah terasa membosankan, karena selalu ada tantangan baru dari orang-orang terdekat kita. Kalau kita rangkum, ada beberapa alasan kenapa game Nokia begitu menyenangkan. Gameplay sederhana tapi bikin nagih, efek nostalgia yang memanggil kenangan indah, baterai awet, dan bisa dimainkan di mana saja, serta kompetisi skor tinggi yang seru. Semua faktor ini berpadu membentuk pengalaman bermain yang unik dan sulit digantikan. Bahkan di zaman sekarang, ketika game sudah sangat canggih, elemen-elemen sederhana seperti ini tetap relevan untuk membuat pemain betah. Jadi, keseruan game Nokia bukan sekadar karena teknologinya, tapi karena cara game itu menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari di masa lalu. Kalau kamu juga punya kenangan seru main game di HP Nokia, tulis di kolom komentar, game apa yang paling sering kamu mainkan dan skor tertinggimu berapa. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa relate, dan share ke teman-teman yang pernah merasakan masa kejayaan HP Nokia. Siapa tahu, video ini bisa jadi pemicu nostalgia bareng, dan bikin kita semua senyum-senyum mengenang masa lalu. Jadi, pastikan juga kamu subscribe, biar nggak ketinggalan konten selanjutnya. Game jadul di HP Nokia mengajarkan kita satu hal penting. Keseruan itu bukan soal grafis yang mewah atau fitur yang rumit, tapi tentang pengalaman yang tulus dan momen yang kita bagi bersama. Mungkin sekarang kita punya teknologi yang jauh lebih maju, tapi ada kalanya kita perlu kembali ke hal-hal sederhana yang pernah membuat kita bahagia. Jadi, lain kali kalau kamu menemukan HP Nokia lama di laci rumah, coba nyalakan, buka gamenya, dan rasakan lagi sensasi yang pernah membuatmu lupa waktu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas game legendaris lain yang juga pernah mengisi hari-hari kita.